Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming, coaching, atau apapun yang kita bisa bahas secara online sebagai media pembelajaran dan pengetahuan. Oke, kali ini saya ingin membahas terkait isu yang menarik dengan judul apa itu trust issue. Seperti kita ketahui ini tema menarik sekali gitu. Tapi sebelum lanjut, silakan like, subscribe, komen, atau share channel ini agar terus tumbuh bersemangat membagi tema-tema psikologi ataupun pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia teredukasi dengan baik dalam digital literasi. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, apa sih trust issue gitu ya? Kita pakai definisinya dulu. Itu definisinya adalah suasana di mana situasi seseorang mengalami rasa sulit percaya kepada orang lain. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu seperti dibohongi, disakiti, dikecewakan, dan diabaikan atau sebagainya. Masalah ini sering dialami yang berhubungan langsung dengan masa lalu sehingga membuat seseorang menjadi trauma dan muncul dengan sebutan trust issue. Apabila trust issue ini telah menguasai diri, biasanya akan berdampak langsung dengan pikiran yang negatif, seperti beranggapan bahwa orang-orang di sekitar adalah berniat melukai, mengkhianati, atau mencelakai. Ini definisinya. Lalu saya cari lagi definisi lain trust lain. Apa sih trust issue? Ini pertama, itu membuat orang kurang percaya diri. Masalah kepercayaan berasal dari kurangnya rasa percaya diri terhadap keandaian dan niat orang lain. Lalu takut akan pengkhianatan, betrayal, lalu kesulitan membuka diri akhirnya ketika seseorang mengalami trust issue. Lalu masalah pengendalian, intinya masalah kepercayaan terhadap orang lain menciptakan hambatan emosional yang dapat membebani hubungan pribadi dan profesional. Penyebabnya nih kita perlu mengetahui. Yang pertama adalah masa lalu trauma masa kecil atau childhood trauma, pengabaian, pelecehan, tekanan emosional selama masa kanak-kanak itu bisa berpengaruh. Yang kedua adalah tadi betrayal, pengkhianatan, dikhianati, ditipu oleh orang terdekat yang kita percayai. Yang ketiga adalah attachment issue, gaya keterikatan yang tidak aman atau kesulitan membentuk ikatan yang aman. Ini dari masa kecil atau tumbuh kembang. Lalu ada relationship, hubungan, pengalaman negatif dalam hubungan romantis atau platonis di masa lalu, putus cinta, disakitin, itu banyak sekali. Jadi trust issue. Trust cycle, siklus berulang dalam membangun kepercayaan dan menghancurkan kepercayaan dalam hubungan. Jadi berulang tuh, punya hubungan lalu disakitin, itu akan membuat akhirnya muncul trust issue tadi. Lalu ada lack of self worth atau self esteem yang rendah, harga diri yang rendah, citra diri yang rendah, dan menyebabkan susah tuh percaya sama orang lain, gitu ya. Atau social conditioning, norma budaya atau masyarakat yang mendorong kepercayaan atau skeptisisme. Nah, ini penyebabnya nih, kita nggak tahu ya, ada banyak tema-tema yang muncul dalam diri seseorang. Dimana kita kalau tahu penyebabnya, kita bisa tahu apa sih landasan seseorang ini nggak percaya sama kita atau dia khawatir memulai hubungan baru. Jangan-jangan ada luka batin di sana. Nah, ada sebuah quotes menarik bahwa setiap pengalaman seseorang memiliki struktur yang menjadikannya sebuah program otomatis dalam diri seseorang. Jadi bagaimana seseorang merespon, melihat, bersikap, berpikir, ada sebuah referensi di masa lalunya yang menjadikannya sebuah cara untuk memutuskan sesuatu. Nah, pengalaman-pengalaman di masa lalu itu menjadi sebuah struktur. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki trust issue atau masalah kepercayaan, ya hubungannya dengan apa yang telah terjadi di masa lalu sebelumnya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi apa sih tanda-tanda seseorang yang memiliki trust issue? Yang pertama adalah merasa curiga yang berlebihan dan terkadang protektif, pesimistis atau bisa jadi sangat negative thinking, kebutuhan konstan akan validasi, dia ingin divalidasi. Jadi kalau misalkan ada orang yang divalidasi, validasi saja. Merasa kesepian dan hampa, sulit percaya sama orang lain, gitu ya. Merasa cemburu dan takut ditinggalkan, ini karena punya pengalaman, sulit memberi maaf dan melupakan kesalahan yang dibuat oleh orang lain, kesulitan dalam bergaul dan berhubungan dengan orang lain atau terkadang menjaga jarak, gitu ya. Menjadi pribadi yang selalu overthinking, gitu ya. Ini menurut Santi tahun 2019. Nah,
Dampaknya apa sih ketika seseorang mengalami trust issue? Jadi komunikasi yang tegang gitu ya, gampang sekali merasa tidak nyaman dengan cara berkomunikasi gitu ya, jadi juga susah terbuka dan susah jujur, lalu menjaga jarak secara emosional gitu kan, susah untuk mengintimkan diri secara sosial dengan orang lain, lalu eskalasi konflik, kalau ada selisih nih dikit ada friksi langsung goyang gitu ya, jadi nggak mau tuh dirinya di bawah gitu ya. Lalu bisa jadi produktivitas menurun gitu karena nggak percaya sama tim dan kerja sama tim, susah berkolaborasi gitu ya dengan masalah transisi tadi. Lalu gejolak psikis, khawatir, cemas gitu ya, bisa jadi paranoia. Ini ada dampak-dampaknya gitu ya, sampai ya tadi terganggu secara mental atau kesehatan mental terganggu karena nggak gampang percaya sama orang lain. Lalu ada dampak sosialnya, jadi dia jadi seseorang yang nggak percaya diri gitu ya, susah membangun atau nge-bridging juga, tidak memanfaatkan kesempatan untuk memulai hubungan pada orang lain atau mengenal gitu ya. Lalu memicu perilaku abusif atau melakukan kekerasan pada orang lain, bisa jadi nih. Jadi kalau misalkan dia nggak percaya, agresif, itu bisa jadi ada agresi yang benar-benar menyerang, tapi ada pasif agresi, nah itu juga bisa terjadi gitu ya. Ini dampak sosial. Lalu bagaimana mengatasinya gitu ya? Belajar mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan orang lain atau kejadian tidak menyenangkan. Hindari kebiasaan overthinking dengan mengubah mindset bahwa tidak semua orang akan menyakiti, mengkhianati, dan memanfaatkan kita adalah orang baik. Mulai membangun rasa percaya diri kepada diri sendiri dan orang lain dengan cara berhenti membandingkan diri sendiri dan orang lain. Bersyukur dengan apa yang dimiliki dan percaya bahwa kita bisa. Mulai menjalin komunikasi yang baik dengan teman atau keluarga. Menjalin komunikasi yang baik tentunya akan membuat kita jadi lebih dihargai. Kalau perlu berkonsultasi nih dengan tenaga kesehatan mental, konselor, psikolog, psikiater apabila trust issue yang Anda alami mulai mengganggu tadi produktivitas, aktivitas dan sehari-hari, jadi gampang emosional ya. Buat batasan dan harapan yang jelas ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada boundariesnya juga perlu ada, nggak juga kadang-kadang terlalu terbuka ya. Ini di kehidupan nyata gitu kan, ada orang yang susah banget gitu ya membangun hubungan dengan orang lain gitu kan. Secara profesional mungkin dia bisa karena memang itu adalah bagian dari kerja, tapi ada juga seseorang yang susah karena ketika kepercayaannya dilanggar gitu ya, itu menyebabkan terganggunya komunikasi. Karena komunikasi terganggu tadi, ya udah cara kerjasamanya, cara komunikasinya itu nggak berjalan dengan baik, dan ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang punya masalah dengan trust issue lalu dia disakitin, itu orang itu bisa bergejolak tuh, gampang marah pada kita gitu ya. Lalu ini ada beberapa kajian dan sumber yang bisa Anda baca gitu ya. Ini dari sebuah buku gitu ya, Trust Issue: The Complete Guide to Overcoming Trust Issues One Step at One Time. Jadi bagaimana caranya mengatasi trust issue yang kita alami gitu ya kan, dengan tahapan-tahapan ini gitu ya. Saya nggak akan kaji lebih dalam, cuma ini bisa Anda baca. Ada juga penelitian nih, bagaimana menghidupkan kembali kepercayaan kepada pasangan setelah kita misalkan disakitin. Ini penelitian gitu ya, Trust in Relationship, a Study to Determine the Importance of Trust. Jadi sebuah cara atau metode yang digunakan untuk seseorang merubah kepercayaan kepada pasangannya. Ini juga penelitian. Ini ada juga penelitian sebuah upaya mengatasi trust issue anak dalam keluarga pasca pernikahan kedua. Jadi trust issue itu bukan hanya dalam tema-tema sosial, itu keluarga, ya percintaan, banyak. Dan terkadang konteksnya trust issue itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi minimal sekarang para penyimak yang budiman gitu ya memahami tentang konsep trust issue ini. Nah, ini ada beberapa poin penting gitu ya. Yang pertama adalah pahami akar penyebab seseorang mengalami trust issue jika dibutuhkan tentunya. Lalu jika memang ada orang yang mengalami ini, orang terdekat atau diri Anda sendiri, berlatih berkomunikasi secara terbuka gitu ya. Dan ciptakan lingkungan yang Anda inginkan, lalu berlatih menyimak, mendengarkan secara aktif, itu minimal diam saja dan menyimak. Lalu building confidence, yakin bahwa Anda adalah orang yang dihargai, karena apapun yang being itu punya meaning, apapun yang ada di dunia ini punya makna, termasuk Anda gitu, jika Anda memang mengalami trust issue ini. Lalu ya tadi cari bantuan profesional gitu kan jika memang masalah ini mengganggu produktivitas, sampai tumbuhkan rasa percaya diri bahwa Anda punya makna.
Itu dia di kesempatan kali ini, singkat sederhana, semoga memberikan gambaran kepada Anda terkait trust issue. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like atau share ketika memang ada orang yang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih dari saya Yusila Susianto. Wassalam.